Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan sehingga kita diberi kesehatan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Aliza dengan NIM L0512211062. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang pengelolaan konservasi penyu di Denpasar, Bali untuk memenuhi tugas individu dasar-dasar pengelolaan perikanan F 2023. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang, kedua metode dan material, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Penyu merupakan salah satu hewan reptil yang dapat bermigrasi jarak jauh di sepanjang kawasan Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Asia Tenggara. Tujuan migrasi penyu adalah untuk kawin, mencari lokasi bertelur atau yang disebut dengan breeding ground, maupun untuk mencari makan. Penyu memiliki peran penting dalam memelihara keseimbangan ekosistem laut, mulai dari memelihara ekosistem terumbu karang, produktif hingga mentransfer nutrien-nutrien penting yang berasal dari lautan menuju pesisir pantai. Selain memiliki peran untuk memelihara keseimbangan ekosistem, penyu juga dimanfaatkan sebagai penunjang kebutuhan ekonomi dan budaya oleh masyarakat pesisir seluruh Indonesia. Pemanfaatan penyu yang tinggi oleh manusia menyebabkan populasi penyu mengalami penurunan. Perairan laut Indonesia merupakan habitat 6 jenis penyu dari 7 jenis yang ada di dunia, di mana semua jenis penyu masuk ke dalam Red List di IUCN dan Appendix CITES, yang berarti bahwa keberadaannya di alam telah terancam punah, sehingga segala bentuk pemanfaatan dan peredarannya harus dikendalikan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan semua jenis penyu di Indonesia dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang berarti segala perdagangan dalam keadaan hidup atau mati dilarang. Hal ini karena hampir semua spesies penyu yang ada di Indonesia telah mengalami penurunan populasi sehingga dikategorikan terancam punah. Kemudian ada metode dan material. Nah, metode yang dilakukan pada praktikum kali ini yaitu pertama ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan metode survei, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi studi. Dan yang kedua ada kedalaman dan diameter sarang. Langkah pembuatan sarang dilakukan cara menggali lubang dengan menggunakan tangan langsung atau bisa juga menggunakan sekop sebagai alat bantu. Dan yang ketiga ada penetasan telur penyu. Kondisi lingkungan yang sangat memengaruhi pertumbuhan embrio sampai penetasan adalah memperhatikan suhu pasir dan kandungan oksigennya. Yang keempat ada keberhasilan penetasan. Setelah menetas, tukik seharusnya secara mandiri dibebaskan untuk menuju ke laut. Tetapi sebelum melepaskan ke laut, tukik akan dipelihara di kolam selama 3 hari. Tujuannya adalah supaya bau amis pada tukik hilang agar tidak mudah dimangsa predator. Yang kelima ada prosedur penetasan telur penyu. Nah, prosedur penetasan ini mencakup beberapa poin, yaitu pengumpulan telur penyu, penanaman telur penyu, kemudian ada pengambilan tukik dari sarang semi alami, dan yang terakhir yaitu pelapisan tukik. Selanjutnya, saya akan membahas hasil dan pembahasan. Nah, pertama itu ada jenis penyu. Ada 6 jenis penyu yang dilindungi di Indonesia, diantaranya yaitu yang pertama, penyu belimbing, penyu hijau, penyu sisik, penyu tempayan, penyu lekang, dan yang terakhir penyu pipih. Habitat penyu. Habitat yang menunjang populasi penyu mencakup komponen ruang, pakan, air, dan lingkungan. Habitat penyu berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Penyu lebih menyukai tempat yang sepi untuk bertelur dikarenakan penyu termasuk hewan yang sangat peka terhadap gangguan pergerakan atau penyinaran. Jika penyu terasa terancam, maka penyu akan kembali lagi ke laut. Umumnya, tempat pilihan bertelur untuk penyu yaitu daratan yang luas dan landai yang terletak di atas bagian pantai dengan rata-rata kemiringan 300, serta berada di atas pasang surut yakni 30-80 meter, dan pantai yang memiliki tipe pasir berbatu halus
dan terdapat fraksi koreksi besi yang mudah digali oleh penyu, sehingga secara naluriah akan dianggap aman oleh penyu untuk bertelur di lokasi tersebut. Kemudian ketiga ada prosedur penetasan telur penyu. Siklus hidup penyu memiliki pertumbuhan yang sangat lambat dan membutuhkan berpuluh-puluh tahun untuk mencapai usia produksi. Umurnya di sekitar 20-50 tahun. Penyu jantan dan betina akan bermigrasi ke daerah penelusurannya di sekitar daerah kelahirannya. Kemudian, penyu jantan dan penyu betina melakukan perkawinan dengan cara penyu jantan bertengkar di atas punggung penyu betina. Dan yang keempat ada konservasi penyu. Konservasi mempunyai arti pelestarian. Konservasi penyu merupakan salah satu kegiatan yang diharapkan dapat mencegah punahnya habitat penyu, mencegah adanya pemanfaatan penyu demi kepentingan komersial seperti penjualan telur, daging, maupun cangkang dan dapat menjadi sarana berbagai ilmu atau edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya konservasi penyu. Dan yang kelima ada pengamatan suhu sarang semi alami. Pengamatan sarang semi alami dilakukan setiap hari terhadap suhu dalam sarang semi alami. Kisaran suhu yang optimal itu 23-35 derajat Celcius dengan suhu optimal 29 derajat Celcius. Yang keenam ada relokasi telur. Relokasi telur, penyu berguna untuk menyelamatkan dan mengamankan telur dari predator seperti satwa liar pesisir. Kegiatan ini juga mempertinggi kemungkinan keberhasilan telur menetas. Kemudian ada inkubasi telur. Proses inkubasi telur di sarang semi alami terjadi dalam kurang waktu 40-50 hari. Suhu sarang semi alami di TCEC adalah 29 derajat Celcius. Setelah telur penyu menetas, kemudian tukik dipindahkan ke kolam beton yang nantinya akan dilepaskan ke laut. Nah, ke-8 ada proses pemindahan tukik. Proses pemindahan tukik ini dilakukan setelah telur yang di sarang alami menetas. Tetapi tukik-tukik yang baru menetas ini tidak langsung dilepas ke laut, tetapi dipelihara 3-7 hari. Nah, yang ke-9 ada pelepasan tukik. Tukik yang telah berumur 3-7 hari pas dipelihara di beton, dilepaskan ke laut untuk dikembalikan ke habitatnya. Jumlah tukik yang dilepaskan cukup banyak, yakni 50-100 tukik. Pelepasan tukik ini merupakan salah satu bentuk restocking penyu. Pelepasan tukik ini sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Nah, adapun kesimpulan pada presentasi saya kali ini, yaitu sampai di sini tulisan ini telah menggambarkan bagaimana proyek konservasi penyu diimplementasikan oleh sektor swasta di Indonesia melalui pihak TCEC atau yang disebut dengan Turtle Conservation and Education Center untuk mengelola dan melestarikan keberadaan penyu di Indonesia, khususnya di wilayah Bali, adalah memberi kesadaran terhadap masyarakat dengan tidak mengkonsumsi telur serta daging penyu. Kawasan konservasi juga melindungi beberapa jenis penyu yang ada di Indonesia, seperti penyu lekang, penyu sisik, dan penyu hijau, di mana penyu tersebut dirawat di kolam beton dan kolam rehabilitasi dalam kurang waktu yang sudah ditentukan nantinya yang akan dilepas ke laut. Nah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.